sangkan paraning dumati sedaya saking Gusti sedaya gesang ing bumi lebur dening pangastuti laheng awik namaku. Kita semua juga Mas Faisal dari Koordinator Satu Rumah Hati Jombang. Selamat datang juga Gus Sentot. Masih ada di sini kan Gus Sentot? Sudah pulang beliau. Ketika saya Ada penggantinya. Gus Ai dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Naryo dari Dewan Kesenian Jawa Timur, Mas Iin Iswiardi dari Les Bumi Jombang, Mas siapa lagi yang belum, Mbak Dela, selamat datang juga. Kemudian Pak Imam Ghazali dari apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh yang ada di sini, yang tidak bisa sebutkan, utamanya Sobundet. Ya, terima kasih sekali waktu yang diberikan kepada saya, yaitu dari lapas. Kebetulan Pak Kalapasnya lagi ada acara di Surabaya jam 4 sore tadi. Jadi saya ditelepon untuk mewakili Bapak Kalapas kirim salam untuk semua yang ada di sini. Jadi langsung saja ya. Jadi yang dengarnya lapas itu gimana? Ngeri, jelas ngeri. Lapas penjara, ya. Tapi pun dibayangkan ngerinya. Tapi lama laun kita dulu kan penjara, jadi lapor beberapa pemasyarakatan. Terus ada LPKA, lembaga pembinaan khusus anak dari di Blitar ya. Jadi kalau lapas ini, lapas di Jombang, kebetulan saya di Jombang itu 2,5 tahun. Ya tadi dari Mojokerto promosi di Jombang, dari kebetulan di sini saya diamanai memegang pembinaan dari semua tahanan, narapidana, pembinaan dari dewasa, anak dan lain-lain dari pembinaannya saya. Perlu saya jelaskan bahwa di lapas Jombang ini sampai sekarang pada hari ini 14 Januari 2003 diisi penghuninya 788 warga binaan yang kapasitasnya 200 orang. Ya, sampai pikir sendiri 200 diisi wong 700 wolong-wolong ya. Tapi tetap bisa disiasati dan bisa diperinyak. Jadi kembali ke acara inti ya. Jadi sesuai dengan acara ini, yaitu apa Pak acaranya? Hari ini kita sharing tentang Satu Rumah Hati, kemudian lapas anak, pendidikan anak dan segala macam. Kebetulan di lapas Jombang itu di TTP tahanan, masih tahanan ada 5 orang anak, yang 3 tahanan Kejaksaan Negeri Jombang, yang 1 tahanan Pengadilan Tinggi, yang 1 tahanan Mahkamah Agung. Kenapa Pak? Karena Mahkamah Agung berarti ada upaya hukum kasasi. Karena Pengadilan Tinggi ada upaya hukum banding. Ya. Kalau tahanan Kejaksaan masih proses sidang dan lain-lain. Gitu ya. Dari situ di lapas Jombang itu hanya dititipi sebetulnya. Ketika inkrah, namanya inkrah sudah diputus dan bunyi putusan itu menyatakan taruhlah divonis 6 bulan di LPKA Blitar, misalkan begitu. Tapi ketika divonis 6 bulan tidak di itu ya tetap tidak ada kalimat Blitar, tetap kita bina di lapas Jombang. Tapi ketika ada LPKA Blitar, mau nggak mau suka tetap kita kirim ke lapas Blitar karena kewenangan Blitar itu. Sampai di paham ya? Pembinaan di lapas Mojokerto sama saja.
Jadi ini jelas beda antara dewasa sama anak sama perempuan. Jadi di situ ada blok namanya blok anak, tidak kita campur. Memang lapas itu bukan lapas anak, tapi kita sendirikan. Kebetulan 5 orang anak itu kita jadikan satu, masih cukup kapasitas 12 orang ditempati khusus 5 orang itu. Jadi pembinaannya kita kebetulan sudah MOU sama Depak Jombang tiap hari ngasih pengarahan pengajian dari pagi, sholat duha, belajar ikro yang bisa ngaji, belajar apa saja kita kasih kegiatan. Juga lapas juga Jombang juga MOU dari Tingkas Kabupaten Jombang. Jadi ketika ada ujian kita fasilitasi itu yang namanya anak-anak. Itu jadi untuk lapas Sumbawa sendiri hanya titipan sementara. Di situ hak-haknya beda. Jelas anaknya kita prioritaskan hak dari hak sebagai warga binaan. Ketika anak-anak diputus, mereka dapat hak yang hak untuk mendapatkan hak sebagai hak warga binaan. Yang pertama, ketika diputus itu kalau yang dewasa, kalau ada integrasi namanya PB itu ketika orang dewasa kita diberikan negara 2/3 dari hukuman itu bisa pulang, nama CPPB. Tapi anak-anak setengahnya lain ya. Penting hak remisi untuk dewasa itu minimal menjalani 6 bulan dari putusan taruhlah setahun, harus jalan 6 bulan dulu baru dapat remisi 1 bulan. Tapi ketika hak-haknya anak paling singkat 3 bulan sudah bisa dapat hak remisi 1 bulan untuk tahun pertama itu. Berbeda, semua beda yang untuk dewasa. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan di lapas juga kita MOU sama BMK Jombang, BMK Profesi yang ada di Jombang. Ada di situ ada kegiatan untuk anak-anak juga kita belajari, istilahnya ada perpustakaan, kita fasilitasi ada perpustakaan keliling. Kebetulan ada perpustakaan dari Jombang dan Provinsi Jawa Timur juga di situ. Jadi kita kasih peluang seluas-luas untuk membaca. Ketika di luar di dalam tidak bisa belajar sepenuhnya, kita kasih seluas-luas untuk membaca apapun yang dia ingin pelajaran. Itu mungkin itu sekelumit dari lapas Jombang. Barangkali ada yang tanya, monggo, yang mungkin saya bisa jawab. Jadi tadi sifatnya kan dadak sekali, saya ditelepon jam 4 suruh nggak, jadi istrinya kan untuk persiapan kurang. Jadi hanya sekilas saja dari lapas Jombang, yaitu kalau anak memang titipan sementara. Nah itu tadi ketika hakim sudah menulis putusan, bunyi putusannya taruhlah si A divonis 6 bulan titik, tidak dituliskan di tempat di LPKB, tetap kita bina itu sampai pulang, sampai kita berikan hak-haknya, mulai dari bangun itu sampai tidur lagi, hak-haknya sepenuhnya. Untuk haknya sebagai warga binaan jelas beda, jadi ada prioritas. Itu sudah ketentuan undang-undang, separuh sudah bisa dapat haknya. Kalau dewasa 6 bulan remisi, kalau anak-anak 3 bulan bisa dapat remisi. Mungkin itu sekelumit dari saya. Mungkin Bapak Ibu mau tanya, monggo nanti bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya akhiri, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi sehat semua, akalnya sehat, awalnya sehat. Ingkang kula hormati pimpinan Rebo, tuan rumah, pimpinan komunitas ya, ketua komunitas Rebo. Kemudian ada Gus Ai, Mbak Dela, ada Bapak Topo dari Lapas Jombang, dan Mas Kepe. Alhamdulillah di sini anak-anak bisa diterima pentas di sini, alhamdulillah, karena tidak semua tempat bisa menerima
pentasnya anak-anak ini. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini masih banyak yang menganggap sebelah mata karena mereka pernah melakukan kesalahan. Di sini saya coba menjelaskan tentang shelter rumah hati. Shelter rumah hati ini didirikan oleh Prof. Yusti Probowati selaku pendiri rumah hati, kemudian pendiri psikologi forensik Indonesia, pendiri pertama tahun 2007. Kemudian rumah hati ini berdiri tahun 2011. Saat itu juga langsung bekerjasama dengan Lapas Jombang, kemudian Rutan Medaeng, kemudian LPKA Blitar, kemudian dengan Lapas Anak. Kalau di satu provinsi itu kan satu, di Jawa Timur dengan LPKA Blitar, di Jawa Tengah dengan Lapas Anak Kutoarjo, kemudian Karangasem Bali. Nah, baru kita fokus Jawa Timur itu mulai 2014. Sudah nggak ke Karangasem, sudah nggak ke Kutoarjo, kita fokus di Jombang, Blitar, sama Medaeng. Kalau kegiatan sehari-hari di rumah hati anak-anak selain pendidikan normal, ada Gus Ai ini bantu Ya Latif. Ya Latif itu bantu kita untuk sekolahnya, sekolah pendidikan anak-anak di mana, di Ya Latif. Kemudian selain sekolah, kemudian kita kursuskan sesuai bakat minat anak-anak, lebih pada kebutuhan mereka. Ada yang bengkel, ada yang menjahit, ada yang terapis, ada juga yang elektro, sesuai kebutuhan, bukan keinginan anak-anak. Terkait kasus anak-anak yang dipentaskan tadi adalah kasus mereka masing-masing. Yang diceritakan mereka memang benar kata Mas Kepe, memang sesuai dengan ceritanya mereka sendiri. Yang kasus penadah juga menceritakan tentang penadahnya, menceritakan tentang keluarganya. Kemudian ada yang kasus penganiayaan memang, kemudian ada kasus asusila juga ada. Namun rumah hati tidak menerima anak-anak, belum mampu menerima anak-anak yang kasus yang pertama narkoba, kemudian pembunuhan. Kegiatan kami pendamping selain di rumah hati rutin pasca 2 tahun corona kemarin kita libur, baru mau memulai kembali, baru pertama kemarin masuk ke Lapas Jombang lagi. Karena kalau dulu setiap 1 bulan sekali ke Lapas Jombang untuk mendampingi anak-anak yang ada di dalam, memberi penguatan mereka, jangan sampai bingung ketika bebas nanti mau kemana. Karena rata-rata ketika mereka bingung, nah ini bahaya mengulang kembali perbuatan mereka ini akan muncul. Karena 90% anak-anak pasti akan mengulang kembali ketika mereka keluar dari lapas, kemudian tidak diakomodir, kembali kumpul dengan teman-teman yang lama, kembali dengan kebiasaan lama, bebas dari aturan, bebas dari disiplin diri, pasti balik lagi ke Lapas Jombang. Itu kita berulang kali yang enggak bisa kita sebut namanya, bolak-balik kita masuk ke Lapas Jombang ketemu arek Imane dengan kasus yang sama, baru bebas berapa bulan sudah masuk lagi, kasusnya sama lagi, ya seperti itu. Artinya apa, penting bagi mereka untuk kita dampingi bersama. Mungkin bisa sedikit jelaskan mengapa masih ada yang di dalam, mengapa ada yang di luar dengan seluruh rumah hati itu? Maksudnya gimana? Lapas anak kemudian di dalam masih ada gitu? Atau semuanya di shelter rumah hati? Kalau di lapas anak masih ada yang di dalam. Ya, masih ada. Ya, kenapa ada yang di dalam? Kenapa sebagian ada di shelter rumah hati? Gitu? Oh, kalau anak-anak yang ada di rumah hati ini adalah anak-anak yang sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Artinya sudah menjalani proses hukuman, sudah menebus dosanya, kemudian kembali menata kehidupannya. Sebagian ada juga anak-anak yang tidak sempat masuk di Lapas Jombang, hanya bertahan di sel Polres Jombang. Itu adalah anak-anak hasil diversi. Undang-undang tahun 2014 tentang mediasi, tentang diversi, Undang-undang Restoratif Justice itu untuk mediasi untuk anak. Jadi anak supaya tidak ditahan, tapi lebih kepada pembinaan. Seperti itu, rehabilitasi. Iya, begitu itu. Nah, salah satunya rumah hati itu. Ya, itu yang saya tanyakan. Kalau saya sih sudah tahu sebenarnya. Saya mewakili kawan-kawan yang belum tahu gitu.
sesuai dengan rencana dari panitia, dari kawan-kawan komunitas Rebung ada 3 pembicara memang malam ini. Selanjutnya kami persilakan Pak Imam Ghazali untuk ke depan. Pak Imam Ghazali mendapat kursi yang sudah disediakan. Pak Imam Ghazali, Jalan Rumah Hati tadi bagaimana menyikapi informasi yang berkembang tentang pendidikan anak berhubungan dengan kekerasan, berhubungan dengan kesalahan pergaulan, bagaimana mereka tidak tahu, tidak paham tentang konsekuensi yang harus ditanggung ketika melakukan kesalahan dan segala macam. Monggo Pak Imam. Tadi Pak Imam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya tadi saya mau kecelek besok datang. Ternyata diingatkan sama Mas Wasis bahwa acaranya ternyata hari ini. Karena waktu Mas Wasis WA itu posisi saya lagi gaduh di Depok gitu, jadi nggak konsen untuk membaca WA-nya sehingga sampai kecelek. Teman-teman semuanya yang saya hormati, ini sebuah pertunjukan yang sejatinya luar biasa ya. Kalau misalnya Mas Zainuri itu umpamanya saya melakoni seperti Mas Zainuri itu kira-kira saya tidak bisa, tidak mampu lah. Karena kami itu biasa untuk berteater itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Tapi ini punya pemain yang luar biasa. Tidak wajar dalam tanda kutip ya. Lagi ada satu persoalan. Dan kadang-kadang ketika melatih menurut cerita Mas Zainuri itu kadang-kadang itu pelatihnya bisa diancam juga. Digawakno gendungan. Luar biasa itu perjuangan. Jadi saya teringat ketika Samuel Goddard itu meneraskan Waiting for Godot itu di sebuah penjara. Dan itu nampaknya juga pernah mementaskan Kermil yang menjadi yang pentas di Medaeng itu. Ya Kermil ya. Seperti kemarin ya. Rasanya seperti kemarin. Pemainnya itu adalah juga narapidana juga. Artinya teater di situ sebagai terapi untuk membangun sebuah kesadaran yang saya mengatakan itu ruang karakter. Dari ruang karakter itu adalah membangun satu kesadaran bagi seorang aktor untuk mendapatkan satu pencerahan, kira-kira seperti itu. Dan ketika saya wawancara beberapa hari kemarin di Sanggar ya Mas Zainuri ya, metode seperti ini itu tingkat keberhasilannya itu sampai berapa persen? Menurut ceritanya Mas Zainuri itu sekitar 70%. Lah yang 30% bagaimana? Kumat Pak. Tapi kumatnya itu dari penjahat yang berkarakter. Aku tarik dulu, karakter apa kamu? Jadi sumpah nih, nyolong, konangan, gak melayu deh. Kami malah, ayoan ya perkara aku, tambah ditantang deh. Andai kata melakukan sesuatu hal yang buruk, dia berani mempertanggungjawabkan itu, meskipun tidak sampai kecekel ya, tidak sampai kecekel. Artinya kan benar bahwa teater itu sebenarnya memang banyak mazhab lah sebagai satu terapi untuk teman-teman. Nah di casting sendiri, kalau casting pemilihan pemain itu ada casting terapi. Jadi semula misalnya saya pernah menangani hal itu sekali Mas Zainuri, tapi tidak istimewa ini luar biasa istimewanya. Ada kebetulan cewek begitu, ada permasalahan psikologi karena ditinggal ibunya, ayahnya meninggal, dia itu betul-betul down. Akhirnya kita bikinkan naskah tentang dirinya, tentang pengalaman empiriknya dia, kemudian kita mainkan monolog, dan waktu itu dipentaskan di festival monolog di Jombang waktu itu tahun 90
awal. Nah ternyata dari situ tuh apa ya, saya melihat ada muncul kepercayaannya kembali yang menemukan identitasnya yang sempat hilang dalam tanda sesaat itu. Loh, ya bener ya kalau begitu. Ono teater pembebasan, ya Mas ya, ono teater pembebasan. Teater pembebasan kan kasusnya kan waktu itu dari orang yang terjajah, tertindas, untuk bisa bangkit kembali untuk melakukan satu perlawanan. Nah di dalam kasus adegan anak kesurupan itu tadi, kesurupan itu kayak teras begitu. Yang muncul itu adalah di bawah sadar. Kalau misalnya kita itu teringat Freud gitu, psikologinya Freud itu, kadang-kadang manusia itu muncul ruang ketidaksadaran, bawah sadarnya itu muncul kembali ketika dipanggil. Nah pada saat itu dia teras kayak adegan jaranan. Nah, pertanyaan saya itu adalah, arek ini sajane pemain jaranan, tak tahu bisa itu melihat jaranan, atau yang lainnya, aku nggak ngerti Mas Hendro. Tapi dia itu menangkap bahwa menghayati sesuatu, dia teringat ketika dia itu apa itu? Apa Mas ini? Trans. Kira-kira ketika dia itu melakukan satu tingkat kejahatan itu di bawah tidak sadar, benar ya? Nah, di bawah tidak sadar. Nah, kesadaran itu ketidaksadaran itu dimunculkan kembali dalam bentuk satu pertunjukan yang tadi. Kemudian ada adegan juga yang tawuran tadi, yang di tengah satu anak itu ditawur banyak orang. Ya, kemungkinan waktu difasilitasi oleh Mas Zainuri itu mungkin dia dipancing-pancing, apa yang menarik buatmu? Selama kamu hidup itu apa yang menarik? Yang paling berkesan, mungkin berkesannya ketika tawuran itu. Terus muncul begitu. Nah, rakitan-rakitan itu saya punya apa ya, suasana kelam ketika dibenturkan pada seorang manusia, didialektikakan kepada manusia. Justru yang muncul adalah kesadaran baiknya. Jadi ketika orang dihantam, ketika orang dimasukkan ke hal yang pengalaman yang sangat buruk, kekhawatirannya mungkin secara secara wajar itu kan bisa kumat, tapi bisa juga pengalaman yang terburuk itu justru memunculkan energi positif untuk menjadi baik. Itu psikolog tadi rada dijawab titik-titik lah, masalah kok gitu ya, ngoten Mbak, gitu. Mungkin lebih jelasnya kalau Mas Zainuri itu nanti bercerita proses kreatifnya, dan saya pikir pendekatan yang digunakan ini adalah teater timur, hanya berupa treatment-treatmentnya aja, tidak ada naskah, mereka improvisasi, mengembalikan lagi pada teater alam, teater primitif. Nek aku melihat potensinya anak-anak itu tadi, teman-teman itu tadi, kayaknya teater tubuh itu lebih menarik, karena aku lihat bahasa tubuhnya luar biasa, gimmicknya luar biasa, dan itu mungkin lebih mewakili suara kejujurannya mereka. Jadi kalau misalnya Nano itu pernah mengatakan bahwa ekspresi yang paling jujur adalah menyanyi, mungkin teman-teman ini tidak menyanyi tapi justru berolah tubuh. Mungkin teater tubuh yang mungkin tepat. Aku nggak ngerti Mas Zainuri besok itu melanjutkan proses kreatif ini akan melanjutnya bagaimana. Ini saya pikir ini masih
dalam laboratorium eksperimentasi belum menjadi. Saya tidak tahu bagaimana 1 bulan lagi ketika dipentaskan di Rapahombo besok itu nanti akan menjadi satu bentuk pertunjukan yang kayak apa. Sengaja memang akan dibawa ke Rapahombo ini pertunjukan ini. Yang di sana masyarakatnya terisolir, jauh dari kebudayaan kota, kemudian akses jalan pun susah. Bagaimana menghayati dengan situasi-situasi seperti itu. Tadi pertanyaan yang saya ajukan ke Mas Zainuri, arek-arek itu wis tahu zaman itu untuk Banyumasan. Karena saya membaca juga ada teknik terapi yang memang anak itu dimasukkan ke air, kemudian barangkali latihannya seperti itu. Di sana ada duncilet Mas Zainuri. Jadi menarik kalau bisa pertunjukannya di duncilet. Oke, Pak Imam. Ya, terima kasih banyak Pak Imam Ghazali. Jadi bila memiliki oposisi tertinggi dewan provinsi, kalau hari-hari ini kondisinya masih sama, itu menjadi yang lalatok gitu, tapi tidak pernah menghubungkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain, kecuali personal karena kenal gitu. Tapi secara ekosistem gitu. Kenapa saya berpikir begini? Karena orang-orang yang berjuang seperti Mas Zainuri, Rumah Hati, Lap, semuanya saya pikir di sini berkumpul para pejuang yang berpikir tentang masyarakat. Ujung-ujungnya mereka kemudian terus powok gelar udah sini, berhadapan dengan birokrasi ini, berhadapan dengan ini. Nah, sama. Hari ini ada P5 di sekolah. Kebetulan saya dimintai bantuan untuk mendampingi proses P5, penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Saya bilang kepada teman-teman, kamu adalah teman-teman saya, meskipun kita ada di ruangan sekolah ini. Nilai itu gak penting gitu. Yang terpenting itu nilai yang kamu simpan di dalam hatimu dan kamu aplikasikan di dalam sehari-hari. Teman kan ngomong, baik loh, nilaiku 100 KB, kecil sampai pensiun gitu. Nah, artinya apa? Bahwa nilai itu yang menjadi penting. Akhirnya imajinasi saya jadi liar. Nah, miliki arek-arek P5, arek-arek buah Rumah Hati, dijadikan satu apresiasi bersama di Jombang, gitu. Menarik ya. Yang ketua-ketua partai juga begitu. Maaf ini tidak bermaksud menggurui, ini hanya ide. Hari ini orang sudah jenuh ngomong partai karena apa? Yang masuk partai adalah orang yang berduit. Saya bermimpi ada partai-partai, oke, 30% yang berduit, 60% orang-orang yang berdedikasi di masyarakat. 5 tahun sudah tak seleksi. Orang-orang yang punya proyek-proyek di masyarakat kumpul. Kamu punya proyek apa? Ini strategimu apa? Mendanaimu bagaimana? Ini apa? Tidak perlu diberi duit, orang-orang ditanya dok tapi sawen pendamping-pendamping di masyarakat itu. Gitu. Kami membayangkan orang-orang kreatif seperti itu. Jalan Kreatif Jombang itu tidak ada yang melirik sama sekali. Pilot projectnya kita di Wonomerto. 4 orang pemuda kita tantang untuk menangani sesuatu yang tidak laku di desa. Mereka ahli bahasa Inggris, manajemen apa, sih gak payu cetak tubruan sampai pemerintah desa. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun satu arus agar ini menjadi ruang-ruang sinergi dengan BUMDes. Nah, ini kan kerja sama dengan Rumah Hati, teman-teman yang lain dan sebagainya. Kita butuh connecting people untuk bisa berpikir ini secara menyeluruh. Next, semoga ini menjadi impian yang bisa saling berkayu sambut. Ya, kita tidak bisa memaksa lembaga-lembaga lain, partai atau apapun untuk sama dengan kita, tapi setidaknya dengan mendengar duduk bersama ini adalah satu capaian yang luar biasa. Saya jadi tahu bahwa ternyata Mbak Dela hadir di sini dengan acara ini ada harapan yang lebih tinggi yang mungkin belum beliau sampaikan. Karena kalau kita melihat kawan-kawan yang
tadi tampil itu adalah yang masih sekolah sebenarnya gitu. Tapi ketika bermasalah dengan hukum akhirnya harus mengalami seperti itu. Bagaimana partai-partai politik itu melihat peran pemerintah di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan semuanya, ya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Izin salam kenal, saya Mbak Dela yang tadi juga mungkin sudah disampaikan mewakili partai ada Gus Ai dan saya yang hari ini turut hadir. Sebenarnya hari ini saya kesini tuh pengen belajar Pak, karena ini benar-benar hal yang baru terkait bagaimana tumbuh kembang anak, kriminalitas terhadap anak, yang nanti ujung-ujungnya mungkin bagaimana parenting yang baik untuk treatment supaya pencegahannya itu seperti apa. Jadi hari ini saya belajar dan niatnya memang hearing di sekeliling kita itu fakta-fakta di masyarakat itu seperti apa gitu. Ini pengalaman yang baru. Dan saya kira kalau tadi lihat pentasnya teman-teman, sebenarnya teman-teman ini teman-teman yang potensial. Tetapi mungkin ada kondisi kendalanya masing-masing yang menyebabkan ada sedikit miss pergaulan yang harusnya kita kembali untuk luruskan sesuai dengan etika-etika yang ada di masyarakat. Dan saya sangat mengapresiasi adanya shelter rumah hati, itu adalah NGO ya Pak ya, non-government organization yang diinisiasi dari teman-teman sendiri terkait pemerhati anak dan sebagainya. Kalau baca shelter rumah hati, shelter kan artinya pelindung gitu ya, rumah pelindung hati, bahwa mereka ingin melindungi hati-hati yang selama ini tidak ternaungi atau tidak nyaman di lingkungannya masing-masing. Terkait pemerintah Jombang ya, maksudnya kita dalam lingkup kecil dulu ya. Kalau kita membicarakan terkait program-program pemerintah, kita sebenarnya kembalikan lagi ke APBD masing-masing daerah. Saya kira pemerintah pasti akan memperhatikan anak-anak karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang kadang pemerintah itu juga tidak mengetahui kondisi langsung di lapangan seperti apa. Seperti yang disampaikan tadi, connecting people, saya kira perlu dibangun komunikasi aja Pak. Kalau memang ini urgent dan lain sebagainya, itu memang kita sampaikan ke pemerintah, tidak apa-apa. Mungkin tidak dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, karena mungkin saya juga tahu selama 1 tahun ke depan ini alokasinya, prioritas pengerjaannya apa saja kan sudah ya. Tetapi untuk kedepannya supaya dari segi anak-anak, pendidikan, kemudian mentoring terhadap kasus kriminalitas anak-anak itu juga bisa menjadi bagian yang diperhatikan oleh pemerintah. Memang perlu komunikasi sih Pak, saya kira, dan saya yakin pemerintah pun juga ingin mengayomi semua kebutuhan anak-anak yang ada di Kabupaten Jombang ini. Tetapi yang saya telisik lagi, kebetulan saya sempat mengenyam pendidikan di luar negeri. Dan ada sedikit perbedaan antara ketika saya sekolah di sini dan saya di luar negeri, yang mungkin itu bisa jadi masukan yang positif untuk kedepannya. Kalau tadi ada Pak Kalapas, ada Pak Ketua Komunitas Shelter Rumah Hati, buat saya hukum itu untuk menegakkan keadilan. Akan tetapi tidak 100% bisa menyembuhkan. Maka hadirnya Rumah Hati ini sebagai media baru untuk memberikan teman-teman ruang yang nyaman untuk bisa menyembuhkan secara lebih efektif dan lebih efisien gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Imam, ternyata 70% itu bisa disembuhkan lewat NGO tersebut atau lewat seni budaya dan sebagainya. Maka ini adalah ruang yang ternyata memang dibutuhkan teman-teman untuk bisa memperbaiki diri supaya bisa kembali dan diterima lagi oleh masyarakat. Akan tetapi penting juga kita bagaimana pencegahan ke depannya. Jadi sebenarnya teman-teman tadi yang pentas sampai mereka ini bisa menggali potensinya sedemikian rupa, itu adalah objek riset kita. Bagaimana ini mereka masalahnya apa sampai mereka melakukan hal-hal yang mungkin dianggap menyimpang dari sosial kita. Kemudian bagaimana mereka itu untuk ke depan supaya pencegahannya seperti apa. Kemudian ke depannya yang sudah terkena kasus, cara menyembuhkannya itu seperti apa. Karena kalau saya lihat sendiri, memang secara seni budaya itu kan tidak kaku ya, itu kan luas.
mereka merasa tidak dapat tekanan harus berubah, tetapi itu memang pelan, mereka dirubah secara pelan-pelan bertahap dan mereka nyaman, mereka merasa diwadahi. Berbeda dengan ketika A harus A, B dan B, mungkin dalam konteks adat-adat yang ada, mereka merasa tidak diwadahi keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran mereka. Nah, mungkin nanti ke depan ya, ini bisa juga ada Gus Ayi dan saya juga mungkin sebagai wacana kita ke depan, bahwa ketika saya studi di Australia, setiap kampus, setiap institusi pendidikan baik SMP, SMA, itu ternyata mereka punya program apa ya, kalau di sini BK ya, di sini BK. Tetapi BK itu benar-benar yang hadir itu adalah psikologis yang mereka benar-benar memberikan kenyamanan terhadap anak-anak untuk menceritakan kendala-kendalanya. Ketika saya bertemu teman-teman saya dari luar negeri, saya tidak pernah berani untuk datang ke psikologi saat itu. Meskipun mungkin tekanan dari studi ataupun saya tidak pernah datang ke sana. Tetapi berbeda dengan teman-teman saya yang dari negara-negara lain. Ketika mereka merasa tertekan, mereka merasa tidak nyaman, ada kesulitan, saya tanya mereka kemana, larinya adalah ke psikologis. Jadi benar-benar mereka, psikolog ini mewadahi mereka untuk bercerita, mendengarkan, tanpa menggurui, tanpa menjudge, tapi secara pelan-pelan bisa memberikan masukan yang bagus terhadap anak. Dan saya kira ini bisa diadopsi di pendidikan di kita untuk pencegahannya, bahwa mereka dibuat merasa nyaman dengan ketidaknyamanan mereka. Jadi mereka yang mungkin ada permasalahan keluarga, ada masalah finansial, keterbatasan finansial, tapi juga ternyata yang finansialnya terpenuhi pun juga ternyata ada masalah. Kadang orang tuanya tidak terlalu sibuk bekerja, tidak bisa mendampingi mereka tumbuh kembang mereka, itu akhirnya merasa kosong. Mereka merasa terpressure, akhirnya mereka ceritalah ke para psikolog ini, dan dari psikolog inilah yang akhirnya menjembatani komunikasi antara anak dengan orang tua, beliau komunikasinya dengan orang tua seperti apa. Nah, yang seperti ini, masukan-masukan seperti ini yang saya kira kedepannya bisa kita adopsi untuk membangun karakter anak-anak kita yang lebih baik, dan juga untuk pencegahan tindakan-tindakan kriminal, di samping juga untuk penyembuhannya dan menegakkan keadilan juga. Mungkin saya kira itu. Jadi hari ini saya hearing Pak, semoga ke depan bisa membawa hal-hal yang baik untuk Jombang ke depan dan masukan yang baik untuk Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior-senior budayawan, dari dulu itu saya mendapatkan banyak ilmu, karena saya suka baca komik juga, dan banyak ekspresi-ekspresi yang kadang harus saya tapakkan di depan kaca sendiri, itu ekspresi komik-komik itu. Jadi dulu suka seperti itu di komik itu. Ya, alhamdulillah kalau hadir di sini itu sangat semangat sekali. Di samping karena undangannya, alhamdulillah undangannya bukan malam minggu. Kemarin ada ngopi-ngopi malam minggu. Mampun tadi kalau ralat Sabtu malam, malam minggu jangan betul sakit mungkin loh. Malam minggu, malam Jumat betul sakit nih. Itu antara yang ngundang sampai nyindir itu tipis gitu. Sabtu malam, terus malam kalau sakit. Malam minggu, malam Jumat betul sakit. Bahasa terkait dengan, walaupun ada curhatan sedikit dari Les Bumi, diterima juga curhatannya, semoga bisa segera berjalan dengan lancar. Connecting people itu istilah memang bayangan kulon, kalau nggak salah terkait kolaborasi itu. Kolaborasi dari segala pihak, dari semua pihak, tidak berjalan sendiri-sendiri. Semua pasti punya peran masing-masing, tapi kolaborasi di bidang masing-masing sangat penting. Sebagaimana ada satu dari Hati, terus dari lapas, terus juga dari lembaga pemerintahan dan sekitarnya yang ada dengan sesuai dengan apa perintah, terutama terkait dengan anak, karena memang karakter pembentukan seseorang itu pasti perubahan itu ada dari melalui diri sendiri. Salah satu pementasan dari teater itu dia seperti, kalau kamu bayangkan, mungkin asal juga, dalam teater itu ada suatu
dunia sendiri yang dibikin. Kita juga dunia dibikin sesuai dengan alamnya dan keinginannya. Ya, kemunculan itu mulai karakter seperti itu sebenarnya juga butuh dari apa ini, saling belajar, terutama kalau Mas Zainuri tentunya juga selama ini perjuangannya juga istimewa sekali, istimewa. Ngalah-ngalahi kula perjuangkan boleh judul nih. Ya boten masa itu lah. Pas pangsilas bumi juga berarti nemenin. Curhat itu. Malam minggu pamitan malam minggu. Nggih. Di situ itu perubahan seorang pasti, karena kalau yakin, sangat yakin tiap orang itu tidak berdasarkan baik dan buruknya orang, itu akan berubah saat dia tahu dengan dirinya. Salah satunya cara dengan seperti komunikasi, guyon, menampakkan di teater yang diapresiasi oleh banyak orang, dan juga dirinya sendiri itu bisa memunculkan karakter sendiri. Kalau terkait nanti mengulangi atau tidak, itu biasanya namanya orang itu terkadang saat bertemu dengan komunitasnya yang sudah enjoy itu bisa berubah dengan yang ada, tapi tidak anjurnya kita untuk selalu saling belajar untuk itu. Dan memang kalau saya mau di komisi B ajak hubungan dengan hukum, cuma kalau ceritanya dari beliaunya lapas seperti itu, harusnya lapas itu ditingkatkan lebih tinggi, kayak dari PUPR dengan asrama tinggi itu lapas bisa sesuai lah kapasitasnya. Yang namanya pembinaan itu juga harus, tentunya saya yakin kalau Bapak di lapas juga pasti dengan segitu juga kerepotan. Tugas lapas sudah berapa dibandingkan seperti itu. Alhamdulillah ada rumah hati ada yang lain, dari teman-teman juga dari yang hadir dari sini, terutama kita semua itu kolaborasi untuk terkait dengan peningkatan untuk kedepannya. Anak ini perlu tetap kita semangati, tidak ada namanya tidak mungkin untuk bisa menjadi baik dan hari saya yakin yang tampil itu kalau memang sebelumnya belum baik, sekarang lebih baik, ada peningkatan lebih baik. Keyakinan itu harus kita tanamkan, dan itu bisa sendiri. Connecting itu ya, kalau saya itu lebih pada kolaborasi. Gak ada zamannya menang-menangan aku sing muncul atau apa, enggak. Apapun juga kolaborasi itu penting. Bagaimana kolaborasi dengan ya Latif, pendidikannya, kolaborasi dengan pihak manapun, nanti juga tes bumi dan skill. Kalau komunikasi yang terbaik itu kalau skillnya anak-anak itu tidak dipaksakan, tapi sesuai dengan keinginan kreativitasnya. Kalau dipingin kemana, tidak dipaksakan untuk pekerjaan belajar tidak. Saya pasti tahu lah, yang di sektor rumah hati pasti tahu setiap individu anak mau menginginkan kemana, terutama di lapas juga tahu bagaimana anak itu sebenarnya ini kemana itu bisa menjadikan arah positif, punya supporting dan juga kepercayaan diri. Sampai yang sulit itu kepercayaan diri, Mas. Saya kepercayaan diri, PD saat posisi seperti itu ya, enggak seperti itu, kekuatannya saat keluar, kalau nggak ada dari rumah hati atau dari pihak lain, itu pasti akan down dengan apa itu namanya stigma yang ada itu pasti down. Tentunya itu kan harus itu ya di salah satunya dikuatkan ya, kelas seperti itu. Saya sangat support itu kalau terkait lapas harus nggak bisa bayangkan itu tugas dengan terus seperti itu, nggak bisa bayangkan. Saya pernah mondok satu kamar itu 30 orang. Kalau mondok itu 30 orang gitu. Nah, orang mondok kan beda dengan apa yang ada di lapas. 30 orang satu kamar, tapi semangatnya juga positif. Dan itu kan enggak. Tentunya ini ya, semangat positif itu kan pengaruh uang menjadi positif, itu kan juga menjadi positif. Tapi kalau di lapas ya mestinya ya harus
masih mungkin kan lapas Jombang di tingkat namanya sangat mungkin nanti dan gak ngurusi perumahan-perumahan opong lapas tinggi kan kayak api ya dong. Kalau itu bisa menghasilkan hal yang positif dengan kolaborasi bareng, saling percaya, dengan kolaborasi dan percaya, dengan lapas dan satu rumah hati juga dengan yang ada yang lain. Tentunya ada yang tidak hanya rumah hati juga, ada yang lain dengan pembinaan itu kolaborasi bareng-bareng dari Kemenang, dari itu kolaborasi bareng-bareng terutama dari pemerintahan yang ada, yang tadi BLK provinsi. Kalau BLK tadi masuk di komisi saya BLK, salah satu BLK tadi masuk untuk mendampingkan pelatihan itu sudah ada bekerjasama seperti itu, bagus, di proses bagus, tapi juga penguatan karakter itu yang saya bikin. Terima kasih, saya kira itu. Saya terus saya sudah sangat bahagia Sabtu malam ini saya bisa menikmati kopi dan rokok. Ya, terima kasih. Hal yang seperti itu gitu, misalnya nanti mungkin Pak Imam bisa cerita karena beliau juga seorang pendidik gitu ya, bagaimana sekolah itu menyediakan sarana konseling bagi anak-anak gitu misalnya, atau mungkin nanti ada yang bisa sharing kepada kawan-kawan yang lain bagaimana menghadapi anak yang bermasalah ketika ada di sekolah itu gitu, serahkan kepada guru kelasnya atau diserahkan kepada lembaga khusus yang harusnya disediakan oleh, mungkin bisa nanti disampaikan ke pemerintah daerah mungkin bahwa tiap sekolah wajib menyediakan psikolog misalnya. Sepanjang yang saya tahu guru-guru BK juga banyak yang bukan psikolog gitu ya. Saya nggak tahu apa yang ada di dunia pendidikan karena saya rumah tangga. Mungkin bisa disampaikan juga nanti ke pemerintah. Makanya ini saling curhat mas ini. Ya, jangan-jangan itu yang harus segera dilakukan di Jombang gitu. Karena teman-teman yang pentas tadi semuanya rumahnya di Jombang. Bukan dari luar kota itu. Artinya kalau kita melihat apa kondisi yang terjadi dari teman-teman kita yang pentas tadi yang masih usia sekolah, yang mereka masih sekolah tapi kemudian melakukan sebuah kesalahan gitu ya, kesalahan dalam tanda kutip karena kita nggak tahu salahnya atau tidak itu. Jangan-jangan memang sudah mendesak pemerintah Kabupaten Jombang ini harus membuat semacam peraturan yang mengharuskan sekolah menyediakan psikolog di tiap sekolah gitu misalnya. Ini moderator atau narasumber? Kenapa? Ini moderator atau narasumber? Ini untuk saya berikan ke nanti saya akan nodong lagi misalnya. Ini kan pengantar saja dari saya. Ini pengantar saja. Saya akan nodong sebentar ke Pak Zainuri karena Pak Zainuri itu sudah melakukan pendampingan sekian tahun kepada anak-anak kawan-kawan yang bermasalah dengan hukum itu. Jadi mungkin Pak Zainuri bisa bercerita secara langsung pengalaman beliau mendampingi tipe-tipe anak yang berbeda-beda setiap tahunnya gitu ya, apa yang dilakukan oleh shelter rumah hati sehingga ketika nanti mau Pak Zainuri ke depan Pak Zainuri itu ada cerita sama Pak Zainuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Wasis, Pak Imam, Pak Lapas, dan lain-lainnya. Sebenarnya yang terima kasih itu saya itu pengetahuan teater saya cukup saja. Belajar menulis saya juga cukup saja. Belajar musik saya nggak bisa sama sekali, tapi juga bisa punya kelompok musik namanya Bledek Sigar itu. Ya sudah pernah keluyuran lah. Waktu Gus Dur jadi presiden juga pernah diundang di Hotel Indonesia. Jadi padahal saya nggak bisa musik. Jadi saya itu sebenarnya karena bisa sedikit itu aja. Jadi saya ketika masuk ruang dari berbagai yang ada itu, saya tidak akan dicurigai gitu. Jadi tidak dicurigai dengan termasuk diri saya sendiri. Jadi apa yang dikatakan santri itu kayak gini. Dongeng, musik, ya puisi, ya kesenian itu kalau kita tangkap
dengan rasa sayang, dia akan menjadi indah, dia akan menjadi puisi. Tapi kalau kita nangkap dengan cara sinis, dia akan menjadi takhayul, katanya kayak gitu. Saya seperti apa yang dikatakan Pak Imam tadi, saya resah kadang-kadang, otak atik. Kalau Pak Imam bisa nggarap drama mulai naskah sampai naskah sampai jadi sebuah peran, jadi sebuah pertunjukan yang utuh. Lalu saya mencoba dari sisi antitesanya. Saya terbalik. Anak-anak itu sudah punya cerita, sudah memerankan. Cuma pengalaman berproses itu saya tarik ke belakang. Jadi sebenarnya pertunjukan itu sudah jadi. Cuma saya belajar dari orang-orang yang sudah berproses menggarap drama sungguhan itu. Saya masukkan lewat idiom ya, atau semangat-semangat yang sifatnya ada pada orang yang sedang saya hadapi. Apa yang terjadi hari ini? Apa yang kamu bisain? Tidak ada. Pernah nonton teater? Gak pernah. Kamu pernah gerak itu, menari itu? Tidak pernah. Kamu pernah mimpi atau pernah melendur atau enggak ada kaitannya dengan apa-apa, tiba-tiba ngomong sendirian, atau tiba-tiba kamu dikejar anjing, biasanya nggak bisa lari secepat itu, tiba-tiba kamu bisa, pernah kan? Nah, dari situ yang sering itu apa? Kemungkinan kayak gitu, pengalaman kayak gitu, ada kekuatan inner action dari dalam keluarnya kayak gitu, itu apa yang paling sering? Duh, saya kalau biasanya anak-anak di sini tuh sering tawuran. Tawuran itu aku kan nggak punya kelompok, rata-rata nggak. Itu biasanya anak-anak di apa dijongkrok nih bahasa Indonesia itu. Pokoknya di kanan dimangsahkan gitu. Jadi tiba-tiba tanpa sadar dia membuat gerakan yang tidak ada dalam bela diri, tidak ada dalam olahraga, tidak ada gerakan sehari-hari, itu muncul kadang-kadang membuat pembelaan pada dirinya. Makanya berarti kamu punya ya, atau paling tidak ingat atau pernah kamu kita ziarah ke sana. Nah, saya mulai dari situ, ziarah tubuh. Gerakan-gerakan itu tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam tuntutan, nggak ada dalam kemauan. Dia keluar karena itu memang ibu, gerak ibu. Dia keluar ada waktunya tertentu ketika kita mengalami, kata Pak Imam, trans. Ketika kita mengalami tidak sadar, ketika mengalami kita lupa, ketika mengalami kita tidak waras. Ya, kayak gitu. Hampir semua panggung itu isinya kayak gitu. Ruangnya diisi dalam, siapa sih sebenarnya yang mengatakan kalau kita mau ambil makanan, ini awalnya juga tidak ada. Ini kesepakatan kita saja. Demikian juga ketika di teater nanti latihan itu sama Pak Imam kan diulang-ulang. Akhirnya jadi kesepakatan begini, kan gitu aja. Nah sekarang ada bahasa tubuh harus ada yang dibebaskan. Jadi membebaskan bahasa tubuh itu lebih penting karena itu ibu kita dan tidak pernah kita sentuh bahasa-bahasa itu. Kita selalu diatur, mau minum ambil gelas, lihat makanan lapar tiba-tiba, ya, mau kacang ngiler tiba-tiba lihat kepingin kacang. Itu di psikologi kan juga ada teorinya Pavlov itu, percobaan tentang anjing, naluri yang digesek terus. Besok ngiler karena lapar, besok lagi diundurkan lagi sampai mereka itu ketagihan. Yang jelas akhirnya bukan
makanannya naluri kita mulai digesek. Tapi kita kan manusia ya harus ada tegasnya. Tahun 80-an mungkin ya awal, saya pernah baca sebuah artikel, kalau nggak salah yang nulis namanya Ajib Bakat. Tahun-tahun itu kita kan subur ya dibanding-bandingkan dengan negara Jepang saat itu. Sampai Jepang itu ada joke yang begini, ayo Indonesia tukar sama Jepang. Orang Jepang cuma pakai cawat sama pakaian dalam aja, dan orang Indonesia pindah ke Jepang, barang-barang yang penting apa yang hebat bawa semua. 10 tahun kira-kira kita hebat mana? Tapi saya tidak melihat itu. Ada apa? Teks yang sedikit yang bisa menyambut semua persoalan kita ke dalam. Dia cuma gini. Bedanya orang Jepang sama orang Indonesia kalau lapar. Dia cuma ngomong gitu. Orang Indonesia itu kalau lapar tidak bisa mikir, tidak punya gagasan. Lalu diberi makanan, ya kayak gini nih ya. Ketika makanan dimakan, kita kenyang baru bisa mikir. Kita ada gagasan tiba-tiba. Orang Jepang pun juga gitu. Ketika lapar juga nggak bisa mikir. Tapi selisihnya hanya sedikit. Tapi ketika ada makanan itu sudah gagasan katanya. Belum dimakan itu sudah gagasan. Kita sering kalah selangkah saya. Saya kepingin membuktikan pada teman-teman ini, kalau belajar teater harus punya teknik tubuh yang luar biasa yang saya mencoba apa yang kamu miliki. Ketika kamu nggak punya apa-apa, kamu punya bahasa tubuh ibu, yaitu bukan bahasa tubuh, tapi membebaskan bahasa tubuh itu sendiri yang tidak diperintah oleh pikiran, yang tidak dituruti dengan kemauan. Salah satunya kayak orang mimpi, kayak orang kesurupan itu tidak ada perintah, dan itu potensi besar sekali tentang kekuatan, kecerdasan itu kuat. Jadi Marlon Brando itu ketika habis main Godfather, dia tidak bisa kembali pada dirinya sendiri. Dia harus masuk rumah sakit jiwa dulu untuk mengembalikan pada dirinya itu. Tapi dia ikut membantu untuk memulihkan dirinya sendiri. Jadi ada lompatan, ada sesuatu yang harus diziarahi. Selama kita itu masih sadar aku acting, aku masih ada ego dan bengek gini, itu masih belum acting, menirukan masih kan. Kalau kamu acting, lupa, mesti diberi lupa. Kayak yang dilakukan Marlon Brando. Itu katanya acting saat itu puncaknya teorinya Stanislavski ya katanya. Memang dahsyat sekali ya Pak. Kalau kita mutar Godfather, lalu kayak Dustin Hoffman, the presiden, cara dia ngoyak jadi watak, hal sepele itu. Tapi ketika dimainkan Robert Redford sama Dustin Hoffman itu, ketika buku saku ketinggalan itu, ngambilnya itu aku bayangkan kayak apa ya itu latihannya ya? Kok kayak dia sudah hafal, kadang nggak nonton bisa kena, bisa kena. Jadi selama kita itu masih sadar, masih tahu kalau itu gerakan dari kita, itu masih menirukan menurut saya. Jadi kalau siapa itu? Abu Nawas juga pernah mengatakan, mungkin Hamid Jabar juga pernah mengatakan ya. Satu lagi siapa? Starji atau katanya setiap yang berjiwa pasti mengalami mati. Katanya itu di ayat suci juga ada. Setiap yang berjiwa, selama kamu itu masih membawa dirimu, masih ada, masih dirimu masih ada, belum berjiwa, masih kamu. Ya jadi kudu hilang diri kita itu kalau kepingin
ingin memberikan pada orang, berikan sungguh-sungguh gitu. Jangan bela ya jiwa raga, bukan cuma ya kayak orang Jepang tadi ngomong lapar, jangan lapar perut, pikiran kita itu juga lapar, batin kita itu juga lapar. Kenapa kok perut aja yang kita syukuri? Makanya kayak gitu. Jadi teater anak-anak ini seperti katanya Pak Imam, anak-anak itu sampai bagaimana saya keluarkan innernya supaya dia tahu diri saya kayak gitu. Pernah saya di dalam rumah dulu ya Mas Faisal ya, latihan takum terus, sananya nggak bisa baca kok, tapi takum dekat kamar mandi gitu, ini dibuat latihan, tak suruh ngomong dengan kondisi yang paling dikubur atau kadang-kadang, pokoknya gitu. Kadang-kadang anak-anak itu tak ajak jalan keliling Surabaya, ini Jombang, pinggir, nggak tahu berapa kilo, lama kakinya kadang melempuh semua dan berdarah. Saya ayo jalan, nggak boleh ngomong, lah ketemu teman atau orang atau jangan sampai keluarkan kata-kata. Bagaimana dia paham tanpa mengeluarkan kata-kata. Umpama cukup gini, pokoknya jangan ngomong. Diam, puasa ngomong. Jadi, tapi sering yang kebablasan itu kalau kesandung kami kan gelap ya malam, sampai nyuntek gitu, waduh, itu kan. Lalu diserempet waktu mobil area luar kota. Besok kan besok. Ya tapi saya enggak ya itu kamu sendiri semua. Cuma belajar puasa itu penting. Tanda-tanda zaman dahulu itu, kalau malam ini main ya, dia 2 hari sudah puasa enggak ngomong. Makanya suaranya kan jadinya aneh, beda gitu. 2 hari enggak ngomong kadang-kadang puasa, dan dia berdiam. Aku gak iso gue. Topeng malam Mbak Kami kalau mau memasukkan, mau main ya, di depannya gini 2 jam itu belum tentu bisa masuk kadang-kadang. Mas, tapi kalau sudah masuk, waduh, wah ini padahal bungkuk ini kan, tapi ada kayak kita itu ya, oh ya bisa menunggu ya, kekuatan yang diam itu kadang-kadang sering bukan kita lupakan ya, sering nggak kita ziarahi, memang berat. Jadi yang namanya teori apa ini benar gitu. Tapi selama kita tidak membuat barang sing tentang penziarahan tubuh kita atau seluruh aktivitas ini, ya sayang gitu, mubazir. Kira-kira gitu, mudah-mudahan salah Pak Imam. Sangkan paraning dumati sedaya saking Gusti, sedaya gesang ing bumi, lebur dening pangastuti lan ngawigna mastu purnama sida sekaring